Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadil Muhtar walil athhar wasabil akhyar adadan ni'amil wahdalih. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua selalu dilimpahkan oleh Allah kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang lapang lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Tijan Ad-Dirari yang akan mengupas tentang sifat keempat, yakni mukhalafatul lil hawadisi, yakni berbeda dengan makhluknya. Sebelumnya kita, supaya barokah ilmu kita, hadarah Fatihah dulu kepada pengarang kitab Syekh Ibrahim Al-Bajri dan pensyarahnya Syekh Al-Bantani, juga para ulama amilin wal musannifin al muhlisin wasidikin wasyadu wasalin walamil mustadim wal fidin wa jami masyaykhina usun gaji Ilyas Surya Cipasun Tasikmalaya wa jami Muassis Nahdlatul Ulama Kiai Wahab Asbullah Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Bisan Suri Gusdur wa jami auliyatis awli sangu fi Jawa wa Sesubakir wa jami aulil gram Ustaz Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Goda Sulanji Senal Garimi Ali Darajul Janto Syam Rahmal Maghfirah Mufana bil barakati manwari masum fiduni wal rasulana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil. Mari kita simak bersama. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala apa? Al-mukhalafatul lil hawadisi, sifat mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafah berbeda lil hawadisi terhadap makhluknya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, dan ini sangat masuk akal ya, karena tidak mungkin yang namanya pencipta sama dengan ciptaannya ya. Tukang meja ya tidak akan sama dengan mejanya. Tukang bakso tidak akan sama dengan baksonya ya. Ya, tukang yang bikin ya spidol itu tidak akan sama ya tentunya dengan spidolnya ya. Jadi semuanya pasti kita sepakat ya, yang namanya khalik, pencipta, pasti beda dengan makhluk ya. Nah, itu harus kita garis bawahi ya, itu intinya. Wa maknahu, dan bermula makna dari mukhalafatul lil hawadisi adalah annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala laisa mumasilan lil hawadis ya, itu bukanlah mumasilan, itu menyerupai lil hawadisi terhadap makhluk-makhluknya. Jadi Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-makhluknya ya. Nah, itu. Jadi kalau makhluk itu kan terkurung oleh zaman ya. Nah, kemudian ada awal, ada akhir. Jadi kalau Allah tidak terkurung zaman, tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Nah, itu makanya apa? Ya, Allah tidak bisa diperkirakan ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita membayangkan Allah seperti makhluk yang besar gitu ya. Naudzubillah, jangan. Karena itu adalah bayangan dari setan ya. Itu harus dijauhkan ya. Nah, dan juga apa? Allah bukan tubuh atau juga bukan sifat makhluk lainnya ya. Gitu. Jadi jangan dibayangkan Allah itu apa? Punya tubuh ya. Nah, atau punya sifat-sifat seperti makhluk ya. Jangan dibayangkan seperti itu ya. Nah, itu. Dan juga apa? Allah tidak menerima pembagian ya. Jadi kan kalau manusia itu ada apa? Ada kepala ya, ada tangan, ada badan, ada kaki ya, ada mata juga, telinga dan sebagainya. Nah, itu jadi Allah itu apa? Tidak menerima pembagian seperti itu ya. Jadi Allah beda sama sekali dengan makhluknya ya. Nah, itu. Dan juga apa? Allah tidak berdiam atau didiami sesuatu ya. Nah, itu. Kalau makhluk kan berdiam ya.
Nah itu, jadi kemana saja kita berada, ya makhluk itu pasti butuh apa? Butuh tempat berdiam, ya. Nah itu, jadi Allah tidak apa? Tidak butuh berdiam, ya, di satu tempat, ya. Nah itu, dan juga tidak didiami oleh sesuatu, ya. Alias apa? Nyurup istilahnya gitu, ya. Nah, itu tidak mungkin, ya. Nah itu karena Allah bukan apa? Bukan makhluk, ya. Nah mungkin kalau setan, mungkin dia bisa nyurup, ya, kepada tubuh seseorang sehingga namanya kesurupan gitu, ya. Nah kalau Allah nggak bisa berdiam pada sesuatu ataupun didiami sesuatu, ya. Nah dan juga Allah tidak diliputi angkasa luar, ya. Barangkali Allah ada di angkasa luar, tidak, ya. Jadi Allah sangat dibersihkan dari hal semacam itu, ya. Berarti kalau diliputi angkasa luar berarti Allah terbatas, ya. Berarti Allah apa? Ya sangat, ya itu tadi, ya, terbatas sekali, ya. Nah itu, ini sangat tidak mungkin, ya. Nah itu, jadi karena Allah bukan makhluk, ya, karena angkasa luar itu makhluk. Kemudian apa? Allah tidak terkurung oleh zaman, ya. Nah itu, jadi kalau kita ini ada apa? Ada zaman, makhluk itu ada zamannya. Bumi diciptakan kapan dan berakhir kapan, ya, itu ada zamannya, ya. Nah kita lahir kapan, meninggal kapan, ya, ada zamannya juga. Tapi kalau Allah tidak terkurung oleh zaman, ya. Nah itu makna daripada apa? Mukhalafatul lil hawadisi, ya. Nah termasuk juga apa? Allah tidak membutuhkan tempat, ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah ada di Baitullah, ya. Nah artinya rumah Allah di apa namanya, di Masjidil Haram. Nah itu salah juga, karena Allah tidak butuh tempat. Allah tidak di langit, tidak di bumi gitu, ya. Nah pokoknya Allah tuh ada di mana-mana lah gitu, ya. Nah itu, dan ya selalu apa? Selalu mendengar apa keluhan dari setiap makhluknya itu, ya. Nah itu, jadi makanya apa? Ya tidak membutuhkan tempat, ya. Nah itu, dan juga mengapa kalau kita berdoa itu selalu memanjatkan tangan dan menengadahkan muka ke langit? Bukan artinya Allah ada di langit, ya. Itu menunjukkan apa? Kemahatinggian, kemahaluhuran Allah, kemahabesaran Allah. Nah itulah. Jadi maknanya bukan berarti Allah ada di langit, ya, tidak. Ya, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Itulah yang tercakup di dalam pengertian mukhalafatul lil hawadisi, ya. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya, ya. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun, maka tidak ada lahu itu bagi Allah apa? Yadun, tangan, wala ainun, dan tidak ada mata, wala udunun, dan tidak ada telinga, ya, wala ghairu dzalik, dan tidak ada yang selain tadi, ya. Jadi nggak sama, ya. Artinya istilahnya antara makhluk dengan khalik itu pasti nggak akan sama, ya. Nah itu, jadi ini pokoknya apa namanya itu, ya 7 kriteria inilah, ya, yang menandakan bahwa Allah itu sangat-sangat berbeda dengan makhluknya, ya. Nah itu, jadi jangan dibayangkan, ya, seperti apa, atau punya tubuh, atau apa namanya terkurung oleh zaman dan sebagainya. Nah itu jauhkan, ya, karena itu adalah sifat-sifat makhluk, ya. Nah itu, dan Allah bukan makhluk, ya. Nah gitu. Kemudian apa? Wadid duha dan bermula lawannya itu sifat mukhalafatul lil hawadisi al mumasalah, itu adalah apa? Menyerupai makhluk itu apa? Sifat mustahil, ya. Nah itu. Wa dalilu ala dalika. Nah sekarang dalil akalnya, ya. Dalil akalnya apa? Bermula dalil ala dalika, atas itu sifat, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, ya. Anau itu bahwasanya Allah, laukan itu jika ada siapa Allah mumasilan itu menyerupai lil hawadisi, ya, terhadap makhluknya, lakana tentu ada siapa Allah itu hadisan itu makhluk. Jadi kalau menyerupai makhluk pasti dia makhluk, ya. Nah begitu, ya. Jadi seperti apa, ya, si A seperti Rano Karno, pasti dia juga makhluk karena sama dengan Rano Karno makhluk gitu kan. Atau apa namanya, ya, suatu menyerupai satu benda, ya pasti apa, ya benda itu akan dikatakan apa? Sama-sama makhluk, ya. Nah itu seperti apa? Seperti singa umpamanya, ya. Ya berarti apa? Singa makhluk, ya, yang menyerupai juga makhluk, ya. Nah itu, jadi kalau Allah diserupakan dengan makhluk berarti Allah juga pasti makhluk dong, ya. Nah itu, jadi makanya kita jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Nah lalu bagaimana dalil
naklinya. Nah, ini ada dalil naklinya apa? Yang populer laisa kamisli syai'un ya. Jadi tidak ada ya sesuatu pun yang menyerupai Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, atau yang sering kita baca yaitu surat Al-Ikhlas ya, ada ayat terakhirnya apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sama artinya dengan ini ya. Tidak ada satupun yang menyamai menyerupai Allah ya. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau ada ayat ya yang seolah-olah konotasinya itu menyamakan Allah dengan makhluk ya, seperti apa? Allah punya tangan ya, punya mata dan sebagainya ya. Contoh umpamanya ayat apa? Yadullahi fawqa aydihim. Nah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka ya. Maksud tangan di sini apa? Jangan diartikan tangan ya, tapi harus ditakwil. Nah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita ada ajaran apa? Takwil ya. Nah, mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat mutasyabihat. Itu ditakwil ya. Nah, itu. Ditakwil itu artinya apa? Mencari makna yang lebih dekat, di mana makna itu mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas baginya ya. Nah, itu contoh umpamanya yadullah, tangan Allah. Nah, jadi cari mana yang terdekat dengan tangan, ya ini apa? Kekuasaan ya. Kenapa? Karena tangan itu ya sering menjadi perwakilan dari kekuasaan ya. Contoh umpamanya presiden punya kuasa, dia menunjuk menteri-menterinya. Hai Menteri Agama urusin masalah haji ya. Hai Menteri Kesehatan urusin masalah COVID-19 ya. Nah, hai Menteri Tenaga Kerja itu urusin apa? Para penganggur dan sebagainya tuh. Jadi nunjuk-nunjuk itu menandakan apa? Ya, presiden itu punya kuasa gitu kan. Nah, itu majikan juga ya menunjuk-nunjuk kepada pembantunya ya. Itu berarti apa? Dia punya kuasa. Maka yad di sini ya bukan diartikan tangan Allah, tapi artinya apa? Kekuasaan Allah ya, ditakwil. Nah, itu jadi makna yang apa? Lebih dekat ya, yang mana bisa mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak ya. Nah, masa ya Allah punya tangan, jadi apa? Harus dimaknakan, ditakwil dengan kekuasaan ya. Gitu juga sumastawa alal arsy ya. Istawa alal arsy itu apa? Dimanakan bersemayam di atas arsy ya. Nah, arsy itu apa? Kerajaannya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maksud bersemayam itu kayak menduduki kan. Nah, kalau menduduki seperti itu jangan diartikan apa? Ya, seolah-olah ya apa namanya seperti kita duduk gitu kan dengan pantat kita gitu. Jadi jangan bayangkan Allah seperti itu ya. Karena Allah sekali lagi tidak sama dengan makhluk ya. Nah, tidak ada bagian-bagian tubuh gitu dan bukan tubuh ya. Nah, itu jadi harus ditakwil istawa ini, bersemayam ini ya. Artinya apa? Istaula, yaitu menguasai ya. Nah, itu jadi artinya Allah menguasai aras kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ditakwil ya. Nah, itu. Ya seperti apa? Belanda menduduki Pulau Jawa dalam agresi militer ke-1 dan ke-2 umpamanya ya. Nah, itu banyak daerah-daerah yang dicaplok oleh Belanda tuh, dikuasai oleh Belanda tuh ya, daerah Pulau Jawa gitu. Artinya apa? Menduduki kan. Nah, itu istilahnya menduduki. Jadi apakah Belanda itu menduduki apa kayak kita menduduki kursi ya dengan pantat gitu? Bukan. Artinya apa? Yaitu menguasai ya. Menduduki di situ artinya menguasai. Jadi Belanda menguasai sebagian besar Pulau Jawa dalam agresi militer 1 dan 2 ya. Tuh dalam sejarah kan begitu. Nah, itu. Jadi arti istawa di sini adalah istaula ya. Bukan apa? Bukan duduk ya atau menduduki, tapi menguasai ya. Jadi menguasai aras itu namanya takwil ya. Itu juga wa yabqa wajhu rabbika ya, dan kekalah wajah Tuhanmu. Nah, berarti Allah punya wajah dong. Wah, itu salah ya. Makanya apa? Ya, ini kita tidak boleh terjebak dalam paham mujassimah ya. Ada golongan mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk ya. Jadi seolah-olah
Allah itu benar-benar sama dengan makhluk, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, kaki dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu golongan Mujassimah. Nah, Wahabi juga mirip-mirip dengan Mujassimah ya. Kata mereka Allah itu punya tangan tapi bukan tangan seperti ini. Ya, kalau tangannya kayak begini dong gitu kan. Nah, itu jadi udah nggak benar itu ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Kita sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling aman adalah dengan takwil tadi ya. Nah, sekarang kalau wajah ya, wa yabqa wajhu rabbika ya, kekallah wajah Tuhanmu. Nah, itu ditakwil dengan apa? Dengan zat ya. Takwilnya dengan zat. Kenapa? Karena ini kalau di dalam ilmu balaghah termasuknya apa? Majaz mursal min babi itlaqil juz wa iradatil kul ya. Jadi menyebutkan sebagian tapi dimaksudkan adalah keseluruhan ya. Disebutkannya wajah tapi dimaksudkan keseluruhan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekallah zat Tuhanmu. Nah, begitu ya. Jadi wajah dalam kurung zat gitu ya. Itu takwilnya seperti itu ya. Nah, itu ya. Kalau kita juga apa namanya beli kambing atau sapi kan ya, ada apa namanya kalimat saya membeli 2 ekor kambing atau 2 ekor sapi. Apa ekornya aja yang kita beli? Enggak, tapi keseluruhan dari kambing dan sapi itu ya. Jadi disebutkan ekor maknanya semua ya, kambing dan sapi itu ya, sama aja ini ya. Disebutkannya wajah maksudnya apa? Maksudnya zatnya Allah keseluruhan itu apa? Kekal ya. Jadi semuanya hancur, hanya zat Allah yang tidak akan pernah hancur ya. Nah, tidak akan pernah binasa. Nah, itu. Jadi wajah dimaknakan, ditawilkan dengan zat. Gitu juga apa? Wasna'il fulka bi'ayunina ya. Dan buatlah wahai Nuh al-fulka, perahu besar ya di atas gunung tuh. Bi'ayunina, dengan mata-mata dari kami ya. Tuh, bukan berarti Allah punya mata. Jadi ini harus ditakwil. Ini ayat mutasyabihat ya, harus ditakwil. Takwilnya apa? Yang dekat dengan mata-mata itu yaitu pengawasan ya. Karena kalau orang ngawasin kan pakai mata ya. Tuh, jadi artinya apa? Dan buatlah olehmu wahai Nuh al-fulka ya, kapal besar bi'ayunina, dengan pengawasan dari kami. Tuh, jadi ayun mata-mata itu di takwil dengan apa? Pengawasan ya. Nah, itu adalah cara kita mentakwil. Jadi jangan sampai apa namanya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Naudzubillahi min dzalik ya. Atau ada hadis tentang sepertiga malam terakhir ya. Yang jilu rabbuna ya fi sulusil lailil akhir ya. Allah turun di sepertiga malam terakhir ya ke alam dunia, lalu apa? Allah akan mengabulkan doa yang berdoa, yang membaca istighfar akan diampuni dosa-dosanya, dan juga yang minta maaf akan dimaafkan oleh Allah ya. Nah, itu maksud turunnya Tuhanku itu atau Tuhan kita itu maksudnya turun kayak kita turun gitu dari atas ke bawah ngegejlik gitu kan. Nah, dengan kaki gitu kan. Nah, bukan, tapi apa? Ya, itu maksudnya yang turun bukan zatnya Allah tapi rahmatnya Allah ya. Nah, itu ditakwil ya. Yanzilu rabbuna maksudnya yanzilu rahmatu rabbina ya. Jadi turunlah apa? Rahmat Tuhan kita gitu ya. Jadi jangan sampai dimaknakan yang macam-macam ya. Nah, itu yang nyamain dengan makhluknya. Begitu juga apa? Dalam hadis yang lain Allah tertawa ya, melihat hambanya yang mana ketika dia sudah melakukan dosa-dosa begitu banyaknya lalu dia bertaubat ya, Allah tertawa. Nah, maksud tertawa di situ apa? Maksudnya adalah mengampuni ya. Jadi jangan diartikan tertawa seperti kita punya mulut dan gigi tertawa gitu kan. Nah, berarti kalau begitu Allah ntar punya apa ya? Punya satu yang sama dengan makhluk. Nah, itu makanya jangan dimaknakan tertawa tapi apa? Mengampuni ya. Itu namanya takwil. Nah, itulah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang begitu serius ya, dan komitmen di dalam membela dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak pada zatnya Allah taala ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.